Selamat siang Ibu Rosa, selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Santa Kristi Julita Sipayung, Prodi Pendidikan Guru PAUD NIM 1862-150302, mata kuliah Konsep Dasar PAUD, dosen pengampu Ibu Rosa Yenita MPD. Baik, saya akan melengkapi tugas UAS saya dengan tema kualifikasi profesional guru PAUD untuk menjadikan profesi yang unggul. A. Istilah pendidikan pada PAUD. 1. Pendidikan anak usia dini menurut undang-undang adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 2. Pendidikan anak usia dini merupakan bagian dari pencapaian tujuan pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan memberi luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. 3. Menurut Marison tahun 1995 menjelaskan bahwa pendidikan anak usia dini mencakup anak-anak sejak lahir sampai 8 tahun melalui kelompok-kelompok program selama sehari penuh maupun sehari di pusat, rumah, maupun institusi. 4. Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang dijalani oleh anak dari usia 0-6 tahun di tingkat nasional dan 0-8 tahun di tingkat internasional dengan tujuan pembelajaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982. B. Istilah kompetensi. 1. Kompetensi berasal dari bahasa Inggris kompetensi yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan bekerja pada satu bidang tertentu. 2. Kompetensi merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Menurut MC Leord tahun 1989. 3. Kompetensi merupakan gambaran hakikat kualitatif dan perilaku guru yang tampak sangat berarti. Menurut Charles E. Johnson tahun 1974. 4. Kompetensi merupakan kemampuan atau keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang yang memang dikuasainya dan mampu bekerja maksimal pada bidang itu. C. Istilah profesional. 1. Profesional adalah seseorang yang menampilkan suatu tugas khusus yang mempunyai tingkat kesulitan lebih dari bisa dan mempersyaratkan waktu persiapan dan pendidikan cukup lama untuk menghasilkan pencapaian kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang berkadar tinggi. Menurut Walter Johnson tahun 1959. 2. Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru depan dengan kemampuan maksimal. Atau dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya. Menurut Agus F. Tanyong tahun 1987. 3. Profesional adalah proses di mana seseorang yang menghasilkan pencapaian keahlian dalam suatu bidang yang jarang dimiliki oleh orang lain sehingga ia mampu lebih unggul dan maksimal dalam melaksanakannya. D.
Istilah kompetensi profesional. 1. Kompetensi profesional adalah ia memiliki pengetahuan yang luas serta dalam dari subjek matter atau bidang studi yang akan diajarkan serta dalam penguasaan dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoretik, mampu memiliki metode yang tepat, serta mampu menggunakan berbagai metode dalam proses belajar mengajar. Guru harus memiliki pengetahuan yang luas tentang landasan kependidikan dan pemahaman terhadap subjek didik atau murid. 2. Kompetensi profesional adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru maupun calon guru yang juga menjadi modal bagi mereka untuk menjadi guru yang profesional. 3. Kompetensi profesional adalah kemampuan atau keahlian yang harus dimiliki dalam bidang tertentu dan mampu melaksanakannya lebih baik dari orang biasa sehingga dapat dikerjakan dengan maksimal. Perlunya profesionalisasi dalam pendidikan. Menurut Sanusi et al. Tahun 1991, halaman 23, mengajukan 4 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yaitu sebagai berikut. 1. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan potensi. Sementara itu, pendidikan dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai manusia. 2. Pendidikan dilakukan secara internasional, yakni secara sadar bertujuan, maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan. 3. Teori-teori pendidikan merupakan jawaban kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan. 4. Pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan itu adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut. Komponen kompetensi profesional. Menurut Cooper, ada 4 komponen profesional, yaitu A. Mempunyai pengetahuan tentang belajar dan tingkah laku manusia. B. Mempunyai pengetahuan dan menguasai bidang studi yang dibinanya. C. Mempunyai sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, teman sejawat, dan bidang studi yang dibinanya. D. Mempunyai keterampilan dalam teknik mengajar. 10 kemampuan dasar guru, yaitu sebagai berikut. 1. Penguasaan bahan pelajaran beserta konsep-konsep dasar keilmuannya. 2. Pengelolaan program belajar mengajar. 3. Pengelolaan kelas. 4. Penggunaan media dan sumber pembelajaran. 5. Penguasaan landasan-landasan pendidikan. 6. Pengelolaan interaksi belajar mengajar. 7. Penilaian prestasi siswa. 8. Pengenalan fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 9. Pengenalan dan penyelenggaraan administrasi sekolah. 10. Pemahaman prinsip-prinsip dan pemanfaatan hasil penelitian pendidikan untuk kepentingan peningkatan mutu pengajaran. Kompetensi profesional PAUD juga meliputi hal-hal berikut. 1. Menguasai landasan kependidikan. 2. Menguasai bahan pengajaran. 3. Menyusun program-program pengajaran. 4. Melaksanakan program pengajaran. Kesimpulannya, guru atau pendidik yang profesional layak untuk mendapat penghargaan baik secara finansial maupun non-finansial. Guru yang berkualitas dikategorikan mempunyai sertifikasi dan
mengajar sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berdasarkan analisa data, disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antar guru yang memiliki yang berkualitas dengan hasil belajar siswa. Semakin tinggi presentase guru yang memiliki sertifikasi yang sesuai dengan bidang keahliannya, maka makin tinggi pencapaian pada siswa pada bidang keahlian itu juga. Cukup sekian tugas UAS saya. Saya mengucapkan terima kasih.